Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin kita sudah memperkenalkan istilah i'rab dan bina serta mu'rab dan mabni, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai isim-isim yang mu'rab serta tanda perubahannya. Kita bisa melihat di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi halaman 11 sampai halaman 14. Ini mengingatkan kembali ada istilah i'rab mu'rab, kemudian rofa versus marfu, nasab mansub, khafad jar mahfud majrur, bina dan mabni ya. Jadi ini yang prosesnya, sedangkan ini adalah nama isim yang mengalami proses ini. Berikutnya kita akan membahas perincian isim yang mu'rab. Jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, isim dibagi menjadi dua berdasarkan perubahannya ya. Yang pertama adalah isim yang mabni dan kedua isim yang mu'rab. Sekarang penjelasannya, kalau isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah bentuk akhirnya, baik karena jabatan maupun kemasukan amil ya. Ingat, amil sesuatu yang masuk sehingga menyebabkan bentuk akhir suatu kata dapat berubah. Nanti insya Allah akan kita pelajari di belakang. Lawannya adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Meskipun jabatannya nanti berbeda di dalam jumlah atau kemasukan amil, tetap tidak dapat berubah. Contohnya di sini adalah untuk isim yang mabni, darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Darasa telah belajar hadza si ini. Jadi si ini telah belajar. Ra'aitu hadza, aku melihat si ini. Marartu bihadza, aku melewati si ini. Jadi hadza ini meskipun yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, yang berikutnya kemasukan huruf jar, ini posisinya tetap sama bentuk bagian akhirnya. Sama-sama hadza, karena memang kata ini tidak mungkin bisa berubah bentuk akhirnya. Sedangkan yang mu'rab itu bisa berubah bentuk akhirnya sesuai dengan jabatan kata tersebut di dalam jumlah atau karena kemasukan sesuatu. Contohnya ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Marartu bi rajulin, aku melewati seorang laki-laki. Nah, di sini ada perbedaan jabatan kata. Kalau yang pertama sebagai subjek, nah, dia di dhammah. Kalau sebagai objek dia di fathah. Kalau kemasukan huruf jar, ini salah satu amil adalah huruf jar bi, maka menjadi kasroh. Ya, dan itu kurang lebih penjelasannya bahwa suatu kata yang mu'rab, isim yang mu'rab itu bisa berubah kalau jabatannya berubah. Tapi ya bisa difahami sampai sekarang ya. Berikutnya, isim yang mu'rab itu dibagi menjadi tiga lagi. Ini melihat bahwasanya perubahan yang terjadi pada isim itu ada tiga macam. Apa saja kemarin? Rofa, nasab dan jar. Maka isim yang mengalami perubahan rofa namanya marfu, isim yang mengalami perubahan nasab namanya mansub, dan isim yang mengalami perubahan khafad atau jar namanya majrur atau mahfud. Ya, seperti ini contohnya, marfu kitabun, maradun, kemudian yang mansub kitaban, maradon, yang majrur kitabin, maradin. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, dari sebelumnya kita tidak mengatakan perubahan harokat akhir suatu kata ya, karena perubahan bentuk akhir suatu kata itu bisa jadi bukan cuma harokat saja, tapi bisa juga berubah hurufnya. Ya, ada dua jenis perubahan bentuk akhir suatu kata. Yang pertama adalah perubahan harokat, yang kedua perubahan huruf. Contoh yang berubah harokatnya adalah tolib. Itu bisa berubah menjadi dari tolibun, toliban, dan tolibin. Ada juga kata yang berubah bentuk akhirnya. Dan yang berubah itu bukan huruf terakhir, bukan. Ya, ini bahkan yang berubah adalah huruf kedua terakhir. Contohnya adalah muslimuna, muslimina. Ini jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Yang satu pakai waw dan nun, dan yang satu menggunakan ya dan nun. Ini juga termasuk
perubahan bentuk akhir kata. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Perubahan yang dipelajari di dalam ilmu nahwu itu bukan cuma harokat saja, karena bisa jadi yang berubah adalah berupa huruf. Ya. Nah, dari contoh sebelumnya kita pasti mendapati contoh yang rofa atau marfu ini dengan dhammah, nasab ini dengan fathah, majrur ini dengan kasroh, karena memang ciri atau tanda utama rofa adalah dhammah, ciri tanda utama nasab adalah fathah, dan tanda utama i'rab jar adalah kasroh. Ya, nanti akan kita pelajari secara detail tanda-tanda yang lengkap. Nah, sekarang kita akan mempelajari secara komplit tanda i'rab 9 isim mu'rab. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar 9 jenis isim mu'rab, yaitu isim yang dapat berubah bentuk akhirnya. Yang pertama mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, mangkus, dan isim la yansharif. Sekarang kita akan mempelajari masing-masing bentuknya. Ya, nanti dari 9 isim ini akan ada 3 bentuk. Bentuk marfu'nya seperti apa, bentuk mansubnya beda lagi, sama ada lagi bentuk majrur. Nah, ini kurang lebih disampaikan oleh penulis kitab Al-Muyassar dalam bentuk tabel ya, karena ini merupakan kitab modern ya. Kalau kitab yang klasik mereka akan menjabarkan hal yang seperti ini dengan sistem paragraf. Dan kemudian satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, bahwasanya bentuk perubahan yang terjadi pada 9 isim ini itu wajib dihafalkan ya, wajib. Kalau kita mau belajar ilmu nahwu, perubahan ini harus hafal. Taib, kita baca kepala tabelnya al-asma al-mu'robat wa alamatu i'robiha. Asma adalah isim-isim, al-mu'robat yang mu'rob dapat berubah bentuk akhirnya, wa alamat artinya tanda, i'rob perubahannya. Di kolom yang paling kanan kita akan jumpai 9 jenis isim, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 9 nanti. Kemudian berikutnya bentuk marfu. Ada bentuk mansub, ada bentuk majrur. Di kolom marfu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah contohnya, contoh isim marfu seperti apa, berdasarkan jenisnya masing-masing nanti, serta tanda rofaknya dengan apa. Ya, sama dengan mansub, contoh dan tanda, majrur juga demikian. Tapi sekarang kita lihat isim yang pertama. Isim apa? Isim mufrad, kata tunggal. Isim mufrad ini tanda marfu'nya adalah dengan menggunakan dhammah. Dimisalkan oleh penulis kata waladun. Waladun seorang anak. Ini adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad ini kalau dhammah, kalau marfu' menggunakan dhammah. Kalau mansub dia menggunakan fathah. Waladan ya, waladan. Kita ingat lagi bahwasanya aturan penulisan fathah tanwin ditambahkan alif setelah fathah tanwin ya. Dan kondisi majrurnya adalah dengan menggunakan kasroh, waladin. Ya. Tapi sudah jelas di sini ya. Jadi isim mufrad itu ada 3 variasi bentuk. Waladun, waladan, waladin. Contohkan di sini, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Kemudian isim musanna, isim apa? Isim yang menunjukkan jumlah 2 dengan penambahan alif dan nun ataukah ya dan nun di akhir isim mufrad. Bentuk marfu'nya adalah dengan alif, yaitu waladani. Kita lihat di sini setelah walada ini ada huruf alif sebelum nun. Alif ini merupakan tanda bahwasanya isim musanna kondisinya marfu'. Kondisi kedua adalah mansub dengan ya waladaini. Sedangkan majrurnya sama dengan mansub, yaitu dengan ya waladaini. Ya. Bisa difahami sampai sini ya. Kalau isim musanna itu cuma ditambahkan alif dan nun ataukah ya dan nun. Bentuk rofaknya waladani dengan alif, sementara mansub dan majrurnya sama dengan menggunakan ya. Berikutnya adalah jamak mudzakkar salim, yaitu bentuk jamak dengan cara menambahkan waw dan nun ataukah ya dan nun di akhir isim mufrad. Marfu'nya menggunakan waw sebagai tandanya. Contohnya muslimuna. Sedangkan mansubnya menggunakan ya. Contohnya muslimina.
Sedangkan bentuk majrurnya dengan menggunakan ya juga, muslimina. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya mansub dan bentuk majrurnya dari jamak mudzakkar salim itu sama, muslimina, muslimina. Berikutnya yang nomor 4 adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini bentuk marfu'nya dengan dhammah. Muslimatun. Muslimatun. Oh ya, keburu kelewatan, kita perlu ketahui bahwasanya jamak mudzakkar salim serta isim musanna ini tidak ditanwin ya. Ini jangan ditanwin. Waladanin bukan. Ya, waladani. Muslimuna juga sama. Bukan muslimunan, muslimuna. Jamak muannats salim marfu' dengan menggunakan dhammah, muslimatun. Mansubnya menggunakan kasroh, muslimatin. Sedangkan majrurnya menggunakan kasroh, muslimatin. Jadi sama ya, bentuk mansub dan majrur dari jamak muannats salim ya, menggunakan kasroh. Kemudian yang kelima, jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang didapatkan dari isim mufrad tetapi tidak memiliki rumus tertentu. Contohnya auladun, jamak dari apa? Walad. Aulad ini bentuk marfu'nya dengan menggunakan dhammah ya, atau tandanya dhammah, yaitu auladun. Mansubnya dengan fathah, auladan, majrurnya dengan kasroh, auladin. Ya, an in. Ini jadi jamak taksir itu bentuk perubahannya mirip dengan isim mufrad. Marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh. Ini mirip ya. Marfu' dhammah, nasab fathah, kasroh untuk majrur ya. Taib, ini 5 isim yang pertama. Kita akan lanjutkan 4 isim berikutnya. Ya, asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan la yansharif. Untuk isim asmaul khamsah, apa saja kemarin? 5 isim yang memiliki bentuk perubahan akhir yang mirip. Abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Bentuk marfu'nya itu dengan waw. Contohnya abuka, ya, abuka. Mansubnya dengan alif, abaka. Majrurnya dengan ya, abika. Jadi ada 3 variasi bentuk, yang satu marfu' dengan waw, yang bentuk menggunakan alif namanya bentuk mansub, yang menggunakan ya namanya bentuk majrur. Kemudian yang ke-7 adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Di sini marfu'nya al-fatah. Namanya dhammah muqaddarah. Nanti akan kita jelaskan. Mansubnya al-fatah juga dengan fathah muqaddarah, sedangkan majrurnya adalah al-fatah, sama dengan kasroh muqaddarah. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan ya, kok bisa? Isim ini kan tetap ini. Al-fatah, al-fatah, al-fatah ini kan tetap. Kok dibilang ini isim yang mu'rab, bukannya isim yang belakangnya tidak berubah, itu namanya isim mabni. Nah, isim maksur adalah isim mu'rab. Jadi isim maksur yang berakhiran alif ini sebetulnya ada bentuk harokatnya, itu dhammah muqaddarah untuk yang marfu', yang mansub namanya fathah muqaddarah, majrur namanya kasroh muqaddarah. Muqaddarah artinya dikira-kira, dianggap ada, meskipun sebetulnya tidak ada. Mengapa demikian? Perlu diketahui yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu, huruf alif itu adalah huruf yang hanya menerima sukun. Ingat ya, huruf yang hanya menerima sukun, artinya dia hanya berfungsi sebagai huruf mad atau untuk perpanjangan. Al-fatah ya. Dan alif ini berbeda dengan hamzah. Kalau ada a, i, u, maka itu namanya hamzah yang bisa dibaca. Kalau alif tidak bisa dibaca. Tapi jelas sampai sini ya. Jadi alif itu hanya bisa menerima sukun. Oleh karena itu di atas alif ini dikira-kira seolah-olah ada dhammah. Tandanya dengan dhammah.
Dan fata ini termasuk isim yang bisa berubah bentuk akhirnya meskipun secara fisik tidak nampak. Dia cuma disebut saja perubahan marfu tandanya dengan dhammah muqaddarah, dianggap ada dhammah di atas alif. Mansubnya dengan fathah muqaddarah, dianggap ada fathah di atas alif. Serta majrurnya dengan kasroh muqaddarah, ada kasroh di bawah alif ya. Kurang lebih seperti itu. Dan perlu kita ingatkan lagi bahwasanya ini meskipun bentuknya seperti huruf ya, tapi adalah alif bengkong sebetulnya ya, alif bengkong. Berikutnya yang ke-8, isim mangkus. Isim mangkus bentuk marfu'nya adalah dengan dhammah muqaddarah, dikira-kira atau dianggap ada dhammah di atas huruf ya. Ya, isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya lazimah. Al-qadhi ini adalah huruf ya ya. Sebelum huruf ya adalah kasroh, di. Nah, al-qadhi diakhiri oleh ya. Pertanyaannya, kalau fata tadi tidak mungkin diberikan harokat dhammah karena memang alif hanya menerima sukun. Kalau di sini kan berakhiran huruf ya, bukankah huruf ya itu juga bisa di dhammah yu, ya kan? Betul, bisa. Tetapi di dalam bahasa Arab ketika kita mengucapkan al-qadhiyu ini berat pengucapannya. Jadi dibuat simpel saja al-qadhi, daripada ngomong al-qadhiyu ini lidahnya kesleo susah ya. Disimpelkan aja ngomongnya al-qadhi. Jadi dhammah muqaddarahnya yang ada pada ya itu sebabnya adalah karena berat. Sedangkan dhammah muqaddarah yang ada di alif karena memang tidak mungkin ta'adzur. Ada udzur, alif tidak mungkin diberikan harokat dhammah. Ya, moga-moga dapat difahami di situ. Kemudian bentuk mansubnya adalah dengan fathah, fathah betulan. Al-qadhiyah. Ini mohon maaf ya. Ini harusnya al-qadhiyah. Al-qadhiyah. Ditambahkan fathah pada huruf ya. Ini cetakannya salah. Kemudian bentuk majrurnya adalah al-qadhi, yaitu dengan kasroh muqaddarah. Dianggap ada kasroh di ya. Alasannya sama dengan yang tadi. Ketika diucapkan al-qadhiyi ini merepotkan lidah. Ya, sedangkan kalau mansub al-qadhiyah itu enak aja kita ngomong al-qadhiyah. Type yang ke-9 yang terakhir adalah isim la yang shorif, isim yang tidak menerima tanwin, marfu'nya dengan dhammah. Aisyatu. Aisyatu ya, Aisyah ini isim la yang shorif. Bentuk marfu'nya dengan dhammah. Kemudian mansubnya dengan fathah. Contohnya Aisyata. Bukan Aisyatan ya, Aisyata karena itu ya isim la yang shorif. Sedangkan khusus untuk bentuk majrur ada catatan khusus memang di sini. Bentuk majrur isim la yang shorif itu punya dua tanda. Boleh fathah, boleh kasroh. Ya. Antum lihat di catatan. Isim la yang shorif itu memiliki dua bentuk majrur. Yang pertama majrur dengan fathah, kedua majrur dengan kasroh. Kapan majrur dengan fathah? Apabila tidak ada al di depannya. Atau bukan sebagai mudhof. Maka dia majrur dengan fathah. Insya Allah kalau yang pertama sudah jelas ya. Al itu kata yang berada, huruf yang ada berada di depan seperti al-qadhi. Nah, ini ada al. Kalau dia masuk ke dalam isim la yang shorif, maka dia majrurnya bukan dengan fathah. Kalau sebagai mudhof, insya Allah nanti akan kita jelaskan di belakang ya, apa itu yang dimaksud dengan mudhof. Kemudian yang kedua, majrur dengan kasroh apabila kemasukan al atau sebagai mudhof. Ya intinya nanti diterima dulu, majrurnya isim la yang shorif itu ada dua tipe. Bisa fathah, bisa kasroh. Type itu 9 yang harus kita betul-betul hafal. Berikutnya adalah latihan isim mu'rab ya. Silakan dikerjakan. Insya Allah nanti akan kita buatkan kunci jawabannya.